Nah, oleh karena itu ada baiknya memang kita sambut kehadiran Pak Prabowo itu dengan sikap pesimis. Apakah Pak Prabowo mampu membawa kita ke arah yang lebih baik? Mungkin kita jawab dengan belum tentu. Daripada mengatakan optimis, yang kita alami 5 tahun terakhir di era Jokowi ini, banyak orang yang kecewa. Gitu. Beliau bilang, bang kita tangkap aja. Tenang Mr. Presiden, saya bilang, biar Bapak dilantik nanti terserah. Dan kita siapkan data yang benar. Jadi saya lihat spirit daripada Presiden terpilih itu kencang. Gasnya itu kencang. Malah mungkin perlu direm-rem sedikit. Hati-hati para pembenci. Jadi saya mau sampaikan pada teman-teman sekalian, kita memasuki era yang menurut saya apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi sudah begitu bagus, landasan sudah bagus. Sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo dengan speed yang lebih kencang lagi, dengan speed untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakberesan dalam pemerintah. Ya, jangan hanya ngomong sini kurang, ya pastilah kurang negara ini. Tidak ada yang tidak kurang. Sampai kapan juga kurang. Ganti presiden berapa kali juga pasti aja ada yang baru lagi dikerjakan. Jangan ragu. Dan kalau ada yang macam-macam kita libas rame-rame itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Reaction atau ada video menarik tentang Pak Luhut Binsar Panjaitan yang memberikan peringatan keras gitu ya. Ini tentunya jadi wanti-wanti gitu ya, jadi pelajaran buat para pembenci yang ingin merusak, yang ingin membuat kegaduhan di negara ini gitu ya. Bahwa presiden yang akan datang akan lebih tegas lagi dengan ya orang-orang kaum ini gitu ya. Segelintiran orang ini 16%, 24% gitu ya. Ini akan ditegaskan gitu ya. Nah, seperti apa sih komentar lengkap dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ataupun Opung Luhut ini? Mari kita simak dulu video berikut ini. Semua udah singgung, udah tahu juga. Saya tidak ulangi. Tadi bicara masalah efisiensi, bicara lapangan kerja, bicara hilirisasi. Semua ini kan sudah jalan juga. Jadi tinggal bagaimana kita kapitalisasi saja. Tadi bicara digitalisasi, menurut saya satu kata kunci yang harus kita eksekusi benar-benar. Saya ingat e-katalog kita mulai dulu cuma 50 item, di dalam 50.000 item. Kemarin minggu lalu sudah 9,6 juta item. Artinya government procurement itu yang jumlahnya 306.000 triliun, itu sekarang sudah register barangnya dari situ. Nah, ini membuat nanti efisiensi, membuat nanti ngurangin korupsi, membangun industri baru, dan membuat TKDN juga lapangan kerja. Ini sangat banyak sekali dampaknya yang masih perlu dipercepat semua prosesnya ini. Nah, di situ nanti soal izin-izin memang menjadi penting. Jadi jangan pejabat-pejabat negara, yang saya selalu katakan toksik, masih minta sini, minta sana, itu tidak boleh. Itu harus kita bersihkan itu. Nah, dampak daripada digitalisasi tadi seperti e-katalog saja, saya pikir tidak ada lagi orang ketemu in person. Jadi semua deal dengan mesin. Akibatnya memaksa orang untuk disiplin, memaksa orang untuk tidak bisa macam-macam. Sampai kepada sampah, pabrik sampah aja RDF kita sudah pengen masukin e-katalog. Dan itu bisa. Dan kalau itu terjadi, tidak perlu tunggu-tunggu tender, akan menghemat waktu. Nah, ini saya pikir satu hal yang sangat penting. Dan saya waktu kemarin makan dengan siang di New York dengan Ajay, Presiden World Bank, saya beritahu dia, saya bilang, Ajay, Indonesia today is like this. We transform our economy basically through digitalization program. Saya jelaskan mengenai e-katalog, jelaskan mengenai Simbara, bagaimana sekarang batubara penerimaan PNBP kita menaik hampir 4 kali, gara-gara sekarang tidak bisa orang main-main lagi dari situ. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu muluk-muluk bikin planning itu, makro sudah. How do we execute? Bagaimana itu mengeksekutnya? Itu kata pertanyaan yang harus dijawab. Dan kita semua saya pikir bisa. Nggak ada yang nggak bisa, asal niat kita bisa.
Dan yang kedua, tadi saya singgung misalnya tadi e-katalog, kemudian saya singgung sekarang e-katalog akan ada versi 6. Kita akan launch itu nanti begitu Pak Presiden terpilih dilantik, itu akan kita luncurkan. Dan kalau itu diluncurkan, 85% lebih dari government procurement itu akan semua ada di e-katalog. Dan itu sampai ke daerah. Dan itu akan berdampak luas. Dan dari BPS mengatakan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita 0,8%. Dan satu angka yang luar biasa. Belum dari sistem perpajakan kita yang diperbaikin, itu juga akan bisa mencapai 0,6 atau 0,7% dalam 5 tahun ke depan. Artinya apa? Tax ratio kita membaik, penerimaan pajak bertambah, source of revenue juga akan bertambah karena efisiensi tadi. Saya sudah singgung mengenai itu. Dan yang kedua, sekarang government teknologi. Government teknologi kami sudah soft launching, saya malah bikin dari New York supaya hemat waktu. Kita sudah mulai 27.000 apps itu sekarang kita satukan jadi satu portal. Artinya setiap orang bangsa Indonesia hanya punya satu nomor ID di digital ini. Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian. Ya sudah, kalau subsidi misalnya pajak pupuk $3 miliar, ya udah, by name by address kirim, dia terus beli pupuknya dari e-katalog. Kita monitor. Semua dengan teknologi sekarang tidak ada yang tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Anda bisa investasi di bidang itu. Kemudian sekarang besok Presiden tanggal 14 akan meresmikan di Danau Toba genome sequencing. Genome sequencing untuk pertanian. Kenapa ini saya buat? Sudah 4 tahun yang lalu saya kerjakan ini. Karena bibit-bibit kita itu sudah umurnya 100 tahun. Jadi yieldnya udah rendah. Bagaimana kita sekarang bikin kentang, bikin cabai, bawang, yieldnya tinggi, sehingga produktivitasnya tinggi dengan lahan yang terbatas. Nah itu sudah akan berproduksi mulai 14 bulan dari sekarang ini. Sekarang sedang jalan, kita kerjasama dengan Beijing Genomic Institute. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sebenarnya kuncinya itu kita bagaimana ini. Jangan membuat planning yang begitu muluk-muluk, tapi at the end you cannot execute. Itu yang terjadi banyak sampai lama 10 tahun saya ngalami. Dan koordinasi antara kementerian lembaga itu, terkadang kita mempersulit diri kita sendiri. Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor pada presiden terpilih, beliau bilang, Bang setuju, kita kerjakan. Tapi berhenti di satu kementerian hanya karena nggak ngerti kenapa. Tahu-tahu Malaysia mengumumkan. Kita kehilangan momentum. Ada 28.000 orang yang punya uang, mau nangkir. Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali, di mana orang kaya dunia itu seperti Force Family. Mereka bilang, kita senang sekali di sini. Kalian bikinlah ini. Kita study kemana, ke Singapura, ke Hong Kong, pergi di Abu Dhabi. Saya kirim tim semua sana. Saya ketemu mereka. Kita lahirkan lain. Tapi berhenti. Saya bilang presiden terpilih 2 minggu lalu. Saya bilang begini, Mr. President, look at Malaysia yang dulu kita. Udah bang, nanti kalau kita cepat aja. Jadi saya optimis dengan presiden terpilih ini, karena beliau bukan hanya kontinuitas, tapi mengakselerate apa yang ada ini. Dan itu kita penting. Karena kalau tidak, momentum hilang. Ingat, jangan lupa bonus demografi kita hanya sampai 2035. Kalau kita lewat itu, kita tidak bisa high income country, kita akan dalam middle income trap. Are we going to do that? Tergantung kita semua. Apa kita mau bangsa seperti itu? Sekarang kita $5.800, kita mau nanti 2045 mungkin 23.000 sampai $30.000 income per kapita. Kita mau GDP kita di situ pada waktu itu mungkin 3-4 triliun, 5 triliun US dollar. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya tidak over optimis terhadap ini, tapi saya kira saya tidak lihat ada masalah itu. Terus kemudian saya lapor presiden, Pak, gampang audit aja Pak. BPKP mengaudit kementerian lembaga, dari situ kita tahu, karena pengalaman saya selama 4 tahun terakhir ini, dengan mengaudit itu, I understand the anatomy of the problem within this kementerian. Misalnya ada satu kementerian, data kelapa sawitnya dia nggak punya, berapa juta hektar kita punya. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus? Kemarin baru diumumkan ada 3,1 juta hektar, tidak register. Beliau bilang, Bang kita tangkap aja. Tenang Mr. Presiden, saya bilang, biar Bapak dilantik nanti terserah. Dan kita siapkan data yang benar. Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang, gasnya itu kencang.
malah mungkin perlu direm-rem sedikit. Jadi saya mau sampaikan pada teman-teman sekalian, kita memasuki era yang menurut saya apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi sudah begitu bagus, landasan sudah bagus, sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo dengan speed yang lebih kencang lagi, dengan speed untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakberesan dalam pemerintah. Dan itu kalau saya kira kombinasi itu jalan. Kita sekarang punya nikel ore ini sudah hampir ekosistemnya semua jadi. Kemarin saya resmikan terakhir katoda di mana, di Batang. Itu tertunda-tunda karena dari pejabat kita juga macam-macam. Akhirnya oleh Menteri Investasi Pak Rosan, dia kasih clear, langsung jadi. Nah sekarang kita punya siwit. Kemarin ada dalam UNGA, siwit itu menjadi task force. Indonesia lead dari task force untuk siwit itu. Saya bilang sama si Ajay, why don't you help us? This is siwit itu konkret, much better dari nikel ore. Kenapa lebih bagus dari nikel ore? Dia juga menjadi bagian daripada climate change. Dia bisa carbon sink. Dia juga bisa bisa menjadi pupuk, bisa menjadi degradable plastik, bisa menjadi makanan, bisa macam-macam. Dan itu studinya sudah ada. Kita sekarang sudah punya research centernya di Lombok dan sudah mulai kerjasama. Saya bilang, Ajay, this kind of program is very important for developing countries. Kita 62% penduduk kita hidup di coastal line. Jadi kalau Anda sebagai pedagang, lihat ini, pemerintah sudah mencanangkan 2,6 juta hektar kita mau bikin tanam siwit. Nah kalau siwit ini terjadi, itu akan penghematan luar biasa, penciptaan lapangan kerja di garis pantai, akan mengurangi tadi stunting dan juga kemiskinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mendorong ini masa depan kita bagus, ayo kita kerja sama-sama, kita harus kompak. Semua udah singgung, udah tahu juga. Saya tidak ulangi, tadi bicara masalah efisiensi, bicara lapangan kerja, bicara hilirisasi, semua ini kan sudah jalan juga. Jadi tinggal bagaimana kita kapitalisasi saja. Tadi bicara digitalisasi, menurut saya satu kata kunci yang harus kita eksekusi benar-benar. Saya ingat e-katalog kita mulai dulu cuma 50 item, di dalam 50.000 item. Kemarin minggu lalu sudah 9,6 juta item. Artinya government procurement itu yang jumlahnya 306.000 triliun, itu sekarang sudah register barangnya di situ. Nah ini membuat nanti efisiensi, membuat nanti ngurangin korupsi, membangun industri baru, dan membuat TKDN juga lapangan kerja. Ini sangat banyak sekali dampaknya yang masih perlu dipercepat semua prosesnya ini. Nah di situ nanti soal izin-izin memang menjadi penting. Jadi jangan pejabat-pejabat negara, yang saya selalu katakan toksit, masih minta sini minta sana, itu tidak boleh. Itu harus kita bersihkan itu. Nah dampak daripada digitalisasi tadi seperti e-katalog saja, saya pikir tidak ada lagi orang ketemu in person. Jadi semua deal dengan mesin. Akibatnya memaksa orang untuk disiplin, maksa orang untuk tidak bisa macam-macam. Sampai kepada sampah, pabrik sampah aja RDF kita sudah pengen masukin e-katalog, dan itu bisa. Dan kalau itu terjadi tidak perlu tunggu-tunggu tender, akan menghemat waktu. Nah ini saya pikir satu hal yang sangat penting. Dan saya waktu kemarin makan dengan siang di New York dengan Ajay, Presiden World Bank, saya beritahu dia, saya bilang, Ajay, Indonesia today is like this. We transform our economy basically through digitalization program. Saya jelaskan mengenai e-katalog, jelaskan mengenai Simbara, bagaimana sekarang batu bara penerimaan PNBP kita menaik hampir 4 kali, gara-gara sekarang tidak bisa orang main-main lagi dari situ. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu muluk-muluk bikin planning itu, makro sudah. How do we execute? Bagaimana itu mengexecute-nya? Itu kata pertanyaan yang harus dijawab. Dan kita semua saya pikir bisa. Tidak ada yang tidak bisa, asal niat kita bisa. Dan yang kedua, tadi saya singgung misalnya tadi e-katalog, kemudian saya singgung sekarang e-katalog akan ada versi 6. Kita akan launch itu nanti begitu Pak Presiden terpilih dilantik, itu akan kita luncurkan. Dan kalau itu diluncurkan, 85% lebih dari government procurement itu akan semua ada di e-katalog. Dan itu sampai ke daerah. Dan itu akan berdampak luas. Dan
dari BPS mengatakan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita 0,8%. Satu angka yang luar biasa. Belum dari sistem perpajakan kita yang diperbaikin, itu juga akan bisa mencapai 0,6 atau 0,7% dalam 5 tahun ke depan. Artinya apa? Tax ratio kita membaik, penerimaan pajak bertambah, source of revenue juga akan bertambah karena efisiensi tadi. Saya sudah singgung mengenai itu. Dan yang kedua, sekarang government teknologi. Government teknologi kami sudah soft launching, saya malah bikin dari New York supaya hemat waktu. Kita sudah mulai 27.000 apps itu sekarang kita satukan jadi satu portal. Artinya setiap orang bangsa Indonesia hanya punya satu nomor ID di digital ini. Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian. Ya sudah, kalau subsidi misalnya pajak pupuk $3 miliar, ya udah, by name by address kirim, dia terus beli pupuknya dari e-katalog. Kita monitor. Semua dengan teknologi sekarang tidak ada yang tidak bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Anda bisa investasi di bidang itu. Kemudian sekarang besok Presiden tanggal 14 akan meresmikan di Danau Toba genome sequencing. Genome sequencing untuk pertanian. Kenapa ini saya buat? Sudah 4 tahun yang lalu saya kerjakan ini. Karena bibit kita itu sudah umurnya 100 tahun. Jadi yieldnya udah rendah. Bagaimana kita sekarang bikin kentang, bikin cabai, bawang, yieldnya tinggi, sehingga produktivitasnya tinggi dengan lahan yang terbatas. Nah, itu sudah akan berproduksi mulai 14 bulan dari sekarang ini. Sekarang sedang jalan, kita kerjasama dengan Beijing Genomic Institute. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sebenarnya kuncinya itu kita bagaimana ini. Jangan membuat planning yang begitu muluk-muluk, tapi at the end you cannot execute. Itu yang terjadi banyak pengalaman 10 tahun saya ngalami. Dan koordinasi antara kementerian lembaga itu, terkadang kita mempersulit diri kita sendiri. Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor pada presiden terpilih, beliau bilang, "Bang, setuju. Kita kerjakan." Tapi berhenti di satu kementerian hanya karena enggak ngerti kenapa. Tahu-tahu Malaysia mengumumkan. Kita kehilangan momentum. Ada 28.000 orang yang punya uang, mau nangkir. Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali, di mana orang kaya-kaya dunia itu seperti Force Family. Mereka bilang, kita senang sekali di sini. Kalian bikinlah ini. Kita study kemana? Ke Singapura, ke Hong Kong, pergi di Abu Dhabi. Saya kirim tim semua sana. Saya ketemu mereka. Kita lahirkan lain. Tapi berhenti. Saya bilang presiden terpilih 2 minggu lalu. Dia bilang begini, Mr. President, look at Malaysia yang dulu kita. Udah bang, nanti kalau kita cepat aja. Jadi saya optimis dengan presiden terpilih ini karena beliau bukan hanya kontinuitas, tapi mengakselerate apa yang ada ini. Dan itu kita penting. Karena kalau tidak, momentum hilang. Ingat, jangan lupa bonus demografi kita hanya sampai 2035. Kalau kita lewat itu, kita tidak bisa high income country, kita akan dalam middle income trap. Are we going to do that? Tergantung kita semua. Apa kita mau bangsa seperti itu? Sekarang kita $5.800. Kita mau nanti 2045 mungkin 23.000 sampai $30.000 income per kapita. Kita mau GDP kita di situ pada waktu itu mungkin 3-4 triliun, 5 triliun US dollar. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya tidak optimis terhadap ini, tapi saya kira saya tidak lihat ada masalah itu. Terus kemudian saya lapor presiden, Pak, gampang audit aja Pak. BPKP mengaudit kementerian lembaga, dari situ kita tahu, karena pengalaman saya selama 4 tahun terakhir ini, dengan mengaudit itu, I understand the anatomy of the problem within this kementerian. Misalnya ada satu kementerian, data kelapa sawitnya dia nggak punya, berapa juta hektar kita punya. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber yang bagus? Kemarin baru diumumkan ada 3,1 juta hektar tidak register. Beliau bilang, Bang, kita tangkap aja. Tenang Mr. Presiden, saya bilang, biar Bapak dilantik nanti terserah. Dan kita siapkan data yang benar. Jadi saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang. Gasnya itu kencang, malah mungkin perlu direm-rem sedikit. Jadi saya mau sampaikan pada teman-teman sekalian, kita memasuki era yang menurut saya apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi sudah begitu bagus, landasan sudah bagus. Sekarang diteruskan oleh Pak Prabowo dengan speed yang lebih kencang lagi, dengan speed untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakberesan dalam pemerintah. Dan itu kalau saya kira kombinasi itu jalan. Kita sekarang punya nikel ore. Nikel ore ini sudah hampir ekosistemnya semua jadi. Kemarin saya resmikan terakhir
katoda di mana, di Batang. Itu tertunda-tunda karena dari pejabat kita juga macam-macam. Akhirnya oleh siapa ini, Menteri Investasi Pak Rosan, dia kasih clear, langsung jadi. Nah sekarang kita punya Siwit. Kemarin ada dalam UNGA, Siwit itu menjadi task force Indonesia, lead dari task force untuk Siwit itu. Saya bilang sama si Ajay, why don't you help us? This is Siwit itu konkret, much better dari nikel ore. Kenapa lebih bagus dari nikel ore? Dia juga menjadi bagian daripada climate change. Dia bisa carbon sink. Dia juga bisa bisa menjadi pupuk, bisa menjadi degradable plastik, bisa menjadi makanan, bisa macam-macam. Dan itu studinya sudah ada. Kita sekarang sudah punya research centernya di Lombok dan sudah mulai kerjasama. Saya bilang, Ajay, this kind of program is very important for developing countries. Kita 62% penduduk kita hidup di coastal line. Jadi kalau Anda sebagai pedagang, lihat ini, pemerintah sudah mencanangkan 2,6 juta hektar kita mau bikin tanam Siwit. Nah kalau Siwit ini terjadi, itu akan penghematan luar biasa, penciptaan lapangan kerja di garis pantai, akan mengurangi tadi stunting dan juga kemiskinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mendorong ini masa depan kita bagus, ayo kita kerja sama-sama, kita harus kompak. Oke, cukup segitu dulu ya teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana menurut kalian. Ya perlulah sepertinya ada ketegasan gini ya, teguran seperti ini ya. Bolehlah kita bertukar pikiran dengan komentar-komentar kalian. Coba nanti kita bertukar pikiran melalui kolom komentar ya teman-teman. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.